Almandia tinggal di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat yang dikenal sebagai rimba Alamanda. Gadis ini memiliki kulit sawo matang yang bersih, mencerminkan kedekatannya dengan tanah dan matahari. Rambut hitamnya yang bergelombang sering dihiasi dengan kelopak bunga liar, jatuh dengan anggun di bahunya yang tegap. Dengan tinggi badan sekitar 170 cm, ia tampak seperti pilar kekuatan di antara penduduk desa lainnya yang mulai kehilangan semangat. Ciri khas yang paling memikat dari Almandia adalah sepasang mata berwarna hijau zamrud yang sangat cerah. Penduduk desa percaya bahwa matanya adalah pemberian langsung dari Sang Pencipta untuk mengawasi kesejahteraan alam di sekitar mereka. Namun, akhir-akhir ini, binar di matanya seringkali meredup seiring dengan perubahan yang terjadi pada hutan yang sangat ia cintai. Rimba yang dulunya dipenuhi dengan kicauan burung dan wangi bunga kini berubah menjadi tempat yang sunyi dan mencekam. Bunga-bunga alamanda emas yang biasanya mekar di sepanjang jalan setapak kini mulai layu dan berubah warna menjadi abu-abu kusam. Udara yang biasanya segar kini terasa berat, membawa aroma tanah kering dan keputusasaan yang meresap ke dalam hati setiap makhluk hidup. Setiap pagi, Almandia berjalan menyusuri pinggiran hutan, mencoba menyentuh setiap batang pohon yang sakit dengan tangannya yang lembut. Ia merasakan denyut nadi hutan yang semakin melemah, seolah-olah kehidupan itu sendiri sedang ditarik paksa dari akar-akar pepohonan. Meskipun ia dikenal sebagai penyembuh, ramuan yang ia buat dari dedaunan tidak lagi mampu mengobati luka misterius yang diderita oleh rimba Alamanda. Suatu malam, ketika bulan purnama menyinari langit dengan pucat, Almandia bermimpi tentang sebuah taman rahasia di pusat hutan. Dalam mimpinya, seorang wanita tua dengan pakaian dari akar pohon membisikkan bahwa jantung rimba sedang menangis karena kehilangan permata aslinya. Almandia terbangun dengan keringat dingin, menyadari bahwa apa yang terjadi pada hutan bukanlah penyakit biasa, melainkan sebuah kutukan akibat keserakahan manusia di masa lalu. Ia segera pergi ke perpustakaan tua milik kakeknya untuk mencari catatan tentang sejarah rimba Alamanda pada tahun 1800-an. Di sana, ia menemukan sebuah naskah kuno yang menceritakan tentang permata emas yang pernah dicuri dari pusat hutan oleh seorang pengelana asing. Pencurian itu menyebabkan keseimbangan alam terganggu, dan hanya seseorang dengan hati yang benar-benar tulus yang bisa mengembalikan keseimbangan tersebut. Almandia memandang bunga Alamanda terakhir yang masih memiliki sedikit warna emas di dekat jendelanya. Bunga itu seolah-olah mencoba berkomunikasi dengannya, menunjukkan arah menuju bagian terdalam hutan yang belum pernah dijamah oleh penduduk desa. Ia menyadari bahwa perannya bukan sekadar merawat yang sakit, melainkan harus menemukan kembali apa yang telah hilang agar kehidupan bisa kembali bersemi. Tanpa membuang waktu, ia menyiapkan tas kecil, berisi persediaan makanan dan alat-alat pengobatan sederhana. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan sangat berbahaya, dan mungkin ia tidak akan pernah kembali ke rumahnya lagi. Namun, binar hijau di matanya kini kembali menyala dengan tekad yang baru, sebuah panggilan jiwa yang tidak bisa ia abaikan demi keselamatan seluruh makhluk di rimba tersebut. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Almandia melangkah meninggalkan batas desa dengan penuh keyakinan. Ia mengenakan jubah hijau tua, yang membantunya berkamuflase di antara pepohonan, serta sepatu bot kulit yang kuat untuk menempuh medan yang kasar. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, karena tanah di bawah kakinya terasa sangat lemas dan tidak bertenaga, seolah-olah hutan sedang sekarat di bawah telapak kakinya. Ia berjalan melewati daerah yang dikenal sebagai hutan bisikan, di mana angin seringkali membawa suara-suara yang membingungkan pikiran pengelana. Namun, Almandia menutup telinganya dan hanya mendengarkan suara detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang. Ia percaya bahwa Sang Pencipta akan membimbing langkahnya selama niatnya tetap murni untuk menyelamatkan kehidupan. Selama berhari-hari, ia hanya melihat bayangan hitam dan dahan-dahan yang patah di sepanjang jalan. Tidak ada hewan yang terlihat, bahkan serangga pun seolah-olah telah melarikan diri dari tempat yang terkutuk itu. Keadaan ini membuat hati Almandia terasa sesak, namun ia terus melangkah maju sambil menggumamkan doa-doa kuno yang diajarkan oleh nenek moyangnya untuk menguatkan mental. Pada hari keempat, ia tiba di tepi jurang yang sangat dalam yang memisahkan bagian luar hutan dengan wilayah terdalam. Jurang itu dikenal sebagai celah kegelapan, sebuah tempat di mana cahaya matahari jarang sekali bisa menembus hingga ke dasarnya. Di sana, ia melihat sebuah jembatan gantung yang sudah sangat tua dan rapuh menjadi satu-satunya jalan untuk melanjutkan perjalanan yang penuh misteri tersebut.
Saat sedang ragu untuk menyeberangi jembatan tersebut, tiba-tiba muncul seorang pria dari balik kabut tebal. Pria itu memiliki perawakan yang sangat tinggi, hampir mencapai 190 cm, dengan bahu lebar dan tubuh yang tampak sangat terlatih oleh alam. Kulitnya berwarna kecoklatan karena sering terpapar elemen luar, dan ia memiliki rambut pirang kusam yang dipotong pendek secara tidak beraturan. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Kailan, seorang penjaga yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun di dalam rimba. Tatapan matanya yang tajam dan berwarna abu-abu tampak penuh kecurigaan terhadap kehadiran Almandia di tempat yang berbahaya itu. Kailan mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang dan membawa busur besar di punggungnya, menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemburu yang handal. "Apa yang dicari oleh seorang gadis kota di tempat yang sudah mati ini?" tanya Kailan, dengan suara yang berat dan sedikit serak. Almandia menjelaskan tujuannya dengan jujur, menceritakan tentang mimpinya dan tekadnya untuk mengembalikan permata jantung rimba. Mendengar ketulusan dalam suara Almandia, perlahan-lahan keraguan di wajah Kailan mulai menghilang dan berganti dengan rasa hormat yang mendalam. Kailan akhirnya menawarkan diri untuk menjadi pemandu Almandia, melewati bagian hutan yang paling berbahaya. Ia tahu jalan-jalan rahasia yang tidak tercantum dalam peta manapun, dan mampu mendeteksi jebakan alam yang sering kali muncul secara tiba-tiba. Meskipun awalnya mereka adalah orang asing, sebuah ikatan saling percaya mulai tumbuh di antara mereka dalam misi penyelamatan yang sangat krusial ini. Mereka berdua memasuki lembah bayangan, sebuah area di mana ilusi sering kali mengecoh pikiran manusia. Di sini, Almandia mulai melihat bayangan keluarganya yang memanggilnya untuk kembali dan melepaskan tanggung jawab yang berat ini. Bayangan-bayangan itu membisikkan bahwa ia hanyalah seorang gadis biasa yang tidak akan mungkin bisa melawan kekuatan kegelapan yang telah mengakar begitu dalam. Kailan juga menghadapi ujiannya sendiri, di mana ia melihat masa lalunya yang penuh dengan kegagalan sebagai seorang penjaga. Namun, setiap kali mereka merasa hampir menyerah, Almandia menggenggam tangan Kailan dan menyalurkan kehangatan dari hatinya. Keberadaan satu sama lain menjadi sumber kekuatan yang nyata di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tipu daya dan kepalsuan. "Jangan dengarkan suara-suara itu, Kailan. Mereka hanya ingin kita tetap berada di dalam kegelapan," ujar Almandia dengan tegas sambil terus melangkah maju. Matanya yang hijau zamrud bersinar, lebih terang dari sebelumnya, menjadi satu-satunya cahaya penuntun di lembah yang gelap gulita tersebut. Kekuatan batin Almandia ternyata jauh lebih besar daripada penampilan fisiknya yang tampak lembut dan anggun. Setelah melewati lembah tersebut, mereka menemukan sebuah kuil tua yang tertutup oleh semak berduri yang sangat tajam. Semak-semak itu seolah-olah memiliki nyawa sendiri, mencoba menghalangi siapapun yang ingin mendekati pintu masuk kuil. Kailan menggunakan pedangnya untuk membabat duri-duri tersebut, sementara Almandia menggunakan pengetahuannya tentang tanaman untuk mencari celah yang aman bagi mereka untuk lewat. Di dalam kuil, mereka menemukan sebuah altar besar yang dikelilingi oleh patung-patung penjaga kuno yang sudah hancur. Di tengah altar tersebut terdapat sebuah kolam kecil yang dulunya adalah mata air kehidupan, sumber dari segala kesuburan di rimba Alamanda. Namun kini, kolam itu benar-benar kering, dan di dasarnya hanya terdapat tumpukan debu hitam yang mengeluarkan energi negatif yang sangat kuat. Almandia mendekati kolam tersebut, dan merasakan kesedihan yang sangat mendalam memancar dari tanah tersebut. Ia menyadari bahwa permata yang hilang adalah simbol dari cinta manusia terhadap alam yang kini telah digantikan oleh rasa acuh tak acuh. Untuk menghidupkan kembali mata air ini, tidak diperlukan permata fisik, melainkan sebuah pengabdian yang tulus dari jiwa yang tidak mementingkan diri sendiri. Mata air ini tidak membutuhkan batu mulia, Kailan. Ia membutuhkan bukti bahwa manusia masih peduli, Pakku, dibisik Almandia sambil berlutut di tepi kolam. Ia mulai menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Sang Pencipta, yang sering dinyanyikan oleh ibunya saat ia masih kecil. Suaranya yang merdu bergema di dalam ruangan kuil yang sunyi, menciptakan getaran yang mulai meretakkan lapisan debu hitam di dasar kolam. Tiba-tiba, dari balik bayangan di sudut kuil, muncul sesosok makhluk hitam yang merupakan personifikasi dari segala kerusakan hutan. Makhluk itu menyerang mereka dengan kekuatan yang dahsyat, mencoba menghentikan upaya Almandia untuk memulihkan mata air tersebut. Kailan dengan sigap berdiri di depan Almandia, melindunginya dengan seluruh sisa tenaga yang ia miliki dalam pertarungan yang hidup dan mati. Kailan terdesak oleh kekuatan makhluk kegelapan tersebut dan mengalami luka-luka di tubuhnya yang kekar. Melihat sahabatnya dalam bahaya, Almandia menyadari bahwa ia harus memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar lagu dan doa.
Ia memejamkan matanya, memusatkan seluruh energi positif dan cintanya pada rimba alamanda ke dalam telapak tangannya, yang mulai memancarkan cahaya keemasan. Ia meletakkan tangannya di atas debu hitam di kolam tersebut, membiarkan energi negatif itu mencoba menyerap kekuatannya. Almandia merasakan sakit yang luar biasa seolah-olah jiwanya sedang ditarik, namun ia tetap bertahan dengan tekad yang tidak tergoyahkan. Perlahan, cahaya emas dari tangannya mulai menyebar dan menghancurkan kegelapan, mengubah debu hitam menjadi tetesan air yang jernih dan murni. Cahaya itu begitu terang, sehingga makhluk kegelapan itu tidak tahan, dan akhirnya musnah menjadi butiran cahaya kecil yang kembali menyatu dengan udara. Mata air mulai memancar kembali, memenuhi kolam dengan air yang berkilauan seperti berlian cair. Almandia terjatuh lemas di samping kolam, namun di wajahnya terpancar kedamaian yang luar biasa, karena ia telah berhasil memenangkan pertempuran batin tersebut. Air dari kolam itu mulai mengalir keluar melalui saluran-saluran kuno di lantai kuil, menuju ke akar-akar pohon di seluruh penjuru rimba. Keajaiban mulai terjadi di mana setiap tetesan air yang menyentuh tanah langsung menumbuhkan tunas-tunas baru yang hijau dan segar. Almandia telah berhasil mengubah dirinya dari seorang penyembuh ramuan menjadi seorang penyembuh spiritual yang menyelamatkan seluruh ekosistem hutan. Dalam hitungan jam, rimba alamanda mengalami transformasi yang sangat mengejutkan dan indah bagi siapapun yang melihatnya. Bunga-bunga alamanda emas mulai mekar kembali dengan kelopak yang lebih lebar, dan warna yang lebih cemerlang dari sebelumnya. Harum wangi bunga memenuhi udara, dan hewan-hewan liar mulai kembali ke habitat mereka dengan penuh sukacita dan kedamaian. Kailan membantu Almandia berdiri, dan mereka berdua berjalan keluar dari kuil untuk melihat dunia yang telah lahir kembali. Kulit Almandia kini tampak bersinar sehat, dan mata hijaunya memancarkan kebijaksanaan yang lebih dalam setelah melewati ujian yang begitu berat. Mereka memutuskan untuk tetap tinggal di pusat hutan, untuk memastikan bahwa keajaiban ini akan terus terjaga selamanya bagi generasi mendatang. Penduduk desa yang melihat perubahan drastis pada hutan, segera datang berbondong-bondong untuk melihat apa yang terjadi di jantung rimba. Mereka menemukan Almandia dan Kailan hidup harmonis dengan alam, menjadi penjaga abadi yang dihormati oleh semua orang. Kisah tentang pengorbanan Almandia menjadi legenda yang diceritakan secara turun-temurun, mengingatkan setiap orang bahwa cinta adalah obat yang paling mujarab di dunia ini. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada permata atau emas yang bisa dicuri, melainkan pada ketulusan hati untuk menjaga pemberian Sang Pencipta. Kita harus menyadari bahwa setiap tindakan kita terhadap alam akan berdampak pada kehidupan kita sendiri di masa depan yang panjang. Sebab pada akhirnya, Sang Pencipta menitipkan alam bukan untuk dikuasai, melainkan untuk dicintai dengan setulus hati agar kehidupan tetap abadi.